Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wala takun minal ghafilin, janganlah kamu termasuk orang yang lalai terutama pada saat salat. Dan ayat yang saya bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, telah beruntung orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman yang beruntung? Dan siapa yang dikatakan orang beriman? Ciri orang yang beriman dan ciri orang yang beruntung karena imannya ialah kalau sholat mereka dalam keadaan khusyuk. Oleh sebab itu sampai ada ayat secara khusus menjelaskan kepada kita, wala taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun, jangan kamu mendekati sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Kalau kamu mabuk, kamu tidak akan paham apa yang kamu baca dan apa yang kamu ucapkan. Sebab itu kila sukara min kasratil ham, termasuk mabuk itu terlalu susah, terlalu banyak pikiran, itu juga mabuk namanya, mabuk pikiran. Itu juga akan menghilangkan kekhusyuan dalam sholat, dilarang oleh Allah. Wakila min hubbid dunya, sibuk memikirkan dunia akan mengganggu khusyuk juga. Dan ini waqala Wahab al-murad bihi dhahiruhu fa fihi tanbihun ala sakaratid dunya, ala sakaratid dunya id bayyana fil illah hatta ta'lamu ma taqulun. Termasuk diantaranya jelas yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala adalah khusyuk. Khusyuk tersebut termasuk akan menghilangkan khusyuk apabila kita memikirkan dunia. Oleh sebab itu baginda Nabi Muhammad SAW menganjurkan kita agar kita khusyuk dalam sholat kita, bahkan menjanjikan dengan janji yang sangat luar biasa bagi orang yang khusyuk dalam sholatnya. Apa janji baginda Nabi Muhammad? Man shalla rak'ataini lam yuhaddis nafsahu fiha bi syai'in minad dunya wafarallahu ma taqaddama min dhanbi. Begitu sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dan beberapa perawi yang lainnya termasuk Ibnu Abi Saibah, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, bersabda, barang siapa salat 2 rakaat lalu tidak membisikkan kepada dirinya dengan sesuatu apapun pada waktu salat, artinya salatnya dikosongkan pikirannya hanya untuk Allah, dikonsentrasikan hanya untuk Allah, meninggalkan pikiran dunia, meninggalkan pikiran apapun yang tidak bertalian dengan salat. Apabila ada orang yang salat seperti itu, maka dosanya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa yang telah lewat. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur dengan keras tatkala melihat ada seseorang salat dan mempermainkan jenggotnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau khasha'a qalbu hada la khasha'at jawarihu." Secara bebas saya terjemahkan, orang ini sholat mainan jenggotnya, berarti sholatnya tidak khusyuk. Kenapa? Bukti kalau dia khusyuk, pasti anggota tubuhnya akan banyak diam, artinya tidak mempermainkan jenggotnya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Begitu peringatan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Sayyidina Hasan Al-Basri, diriwayatkan Sayyidina Hasan Al-Basri nadhar ila rajulin ya'bathu bil hasa, melihat orang main-main waktu sholat, main kerikil. Wa yaqul, ada orang main kerikil, lalu dia berdoa, Allahumma zawwijni al-hural ain. Jadi dia duduk, dia sambil berdoa, ya Allah kawinkan aku dengan bidadari, tapi dia main kerikil. Faqala bi'sal khatib anta tahtubu hurul ain wa anta ta'bathu bil hasa. Orang bicara yang paling jelek caranya berbicara adalah kamu minta kepada Allah, meminang kepada Allah bidadari, tapi pada saat kamu berdoa meminta kepada Allah kamu main kerikil. Itu namanya kurang ajar. Minta kepada Allah tapi kamu main kerikil. Salat itu seperti itu. Salat itu adalah menghadap Allah. Salat itu adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu
tujuan daripada salat, intisari daripada salat, roh daripada salat. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, aqimis salata lidzikri, dirikan salat untuk mengingat aku. Begitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha ayat 14. Bahkan orang yang tidak khusyuk dalam salatnya, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperingatkan dia dengan keras, kam min qaimin hadduhu min salati at-tab wan nasab. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat An-Nasai, betapa banyak orang yang salat tapi jatah yang dia dapat dari salatnya hanya capek dan lelah. Salat ya, rukuk, sujud, berdiri, duduk, tapi dia tidak dapat apa-apa walaupun dia capek dengan salatnya. Kenapa? Karena dia tidak khusyuk dalam salatnya. Karena dalam hadis yang lain, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, laisa lil abdi min salatihi illa ma aqala minha. Tidak ada jatah pahala bagi seorang hamba dari salatnya kecuali pada saat dia khusyuk dalam salatnya. Kalau kita salat 5 menit, khusyuknya 1 menit, yang dapat pahala dari Allah hanya 1 menit. Begitulah yang perlu kita perhatikan dalam salat kita. Harus kita waspadai, harus kita yakini, dan harus kita pahami bahwa salat yang akan mendatangkan manfaat bagi kita, salat yang akan mendatangkan barokah bagi kita hanyalah salat yang khusyuk. 1/4 kita khusyuk dalam salat kita, maka 1/4 waktu itu aja pahalanya yang dapat pahala. 1/6 dalam salat kita yang khusyuk, dari salat kita, dari waktu-waktu salat kita, hanya 1/6 itu yang akan mendapatkan pahala dari Allah. Innal abda la yusalli salata la yuktabu lahu sudusuha wala usyruha wa innama yuktabul abdu min salatihi ma aqala minha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba berdiri di hadapan Allah salat tapi tidak mendapatkan tulisan pahala dari salatnya 1/6, 1/10 atau kurang dari itu, yang dia dapatkan catatan untuk mendapatkan pahala dari salatnya hanya sesuai dengan kekhusyuannya. Jadi khusyuk adalah yang menentukan daripada nilai salat kita. Berapa pahala kita, berapa manfaat salat kita, tergantung kekhusyuan kita. Kalau kita tidak khusyuk, maka salat itu tidak akan membuahkan apa-apa. Kalau kita salat tidak khusyuk, maka doa yang kita munajatkan kepada Allah dalam salat kita tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk permohonan kita untuk menghindar daripada perbuatan kemaksiatan dan kedurhakaan tidak akan dikabulkan oleh Allah. Itulah yang dimaksud oleh baginda Nabi Muhammad, man lam tanhahu salatuhu anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallahi illa bu'dan. Barang siapa yang salatnya tidak mampu menjadikan dia jauh daripada perbuatan keji dan mungkar, maka dia tidak akan tambah dekat kepada Allah, tapi makin jauh dan makin jauh. Ini ancaman orang yang salatnya tidak khusyuk. Mudah-mudahan setelah kita membahas hadis ini, beberapa hadis yang kita bahas, insya Allah diberi kemampuan oleh Allah untuk khusyuk dalam salat kita, sehingga salat kita mampu membuahkan kemampuan meninggalkan perbuatan keji dan mungkar dan mendatangkan pahala, dan dengan demikian kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah.